Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Kita lanjutkan lagi untuk kegiatan kita, itu masih topiknya sama ya teman-teman di channel bisnis Nila Bioblog. Untuk kegiatan pagi ini teman-teman kita akan melakukan atau mengecek si ikan-ikan ini berdasarkan karakteristiknya. Jadi kalau umumnya teman-teman yang sudah profesional untuk nila itu umumnya kan mengecek kondisi rutinnya itu dengan menggunakan pH meter dan termometer. Nah, kalau saya, karena saya itu terdidik dari kecil itu di kampung ya, jadi kalau untuk mengenal ikan itu kita kenal dengan si karakteristiknya. Jadi karakter ikan itu seperti apa sehingga nanti kita perlu melakukan tindakan. Ikan itu kalau dia nyaman, kondisinya adalah ada di bawah, jadi di bawah air. Itu seperti itu, kecuali kalau memang ada matahari. Nah, kalau ada matahari, biasanya ikan-ikan itu akan mengambang untuk berjemur, mencari suhu yang panas dari matahari itu sendiri. Nah, kita saat ini kondisinya adalah awan, bahkan boleh dibilang mataharinya tertutup, maka kita akan melakukan pengecekan. Kalau ikan itu sudah kaget gitu ya, kagetan. Jadi kalau selama ini kan kalau ikan normal kan ya udah kita mau nyalain lampu, mau muncul dari pintu, tiba-tiba buka pintu, itu ikan-ikan itu akan tenang. Jadi tidak ada suara brobyak gitu ya. Jadi kayak terkaget, gitu ya, terkaget-kaget. Itu karakter yang pertama. Nah, terus karakter ini menunjukkan bahwa di dalam keseimbangan air ini sudah tidak nyaman. Kemungkinan itu ada dua yang sangat itu. Pertama, kekurangan oksigen. Yang kedua adalah adanya endapan dari si pelet itu sudah cukup tinggi, atau kandungan pelet yang ada di nintah itu dari kotoran si ikan itu sendiri, entah dari kelebihan, yang pastinya di dalam air ini sudah boleh dibilang tidak nyaman. Ya mungkin kalau diukur pH, mungkin pH-nya sudah berubah, entah naik, entah turun ya. Tapi kalau saya paling mudah karena saya paling senang sesuatu yang praktis teman-teman. Jadi kita lebih utama, lebih penting memahami karakter ikan dari gerak-geriknya daripada memahami termometer dan pH meter. Kedua, indikasi yang nyata. Jadi nanti kalau sudah ikan itu terkaget-kaget seperti itu ya teman-teman, jadi udah kagetan, sudah kaget-kaget seperti itu selanjutnya akan diikuti teman-teman. Jadi akan diikutin, ikan itu akan mengambang ya, mengambang gitu ya. Jadi kondisinya mengambang. Terus kalau sudah mengambang biasanya kita datang itu kaget lagi, brak gitu ya. Kagetnya itu biasanya serempak teman-teman, bukan satu dua, bukannya. Kalau satu dua itu wajar, tapi kalau kagetannya itu brak sekaligus gitu ya, itu mengindikasikan si media air kita itu sudah tidak layak. Ya, ini suatu contoh nih ya. Ini yang si ikan-ikan yang kelayakan airnya itu bagus, jadi dia walaupun ini jumlahnya ribuan, dia ikan ini nggak kelihatan teman-teman, jadi dia ada di bawah sana. Kalaupun ada satu dua itu memang ya di antara ini artinya satu dua itu memang dia kondisi kesehatan si ikan itu sendiri kurang ya, entah itu kekurangan makan atau seperti apa, kita
apa namanya, tidak tahu persis ya, karena umumnya itu kekurangan pakan teman-teman ya. Mungkin ya ada suka yang sakit, tapi sakitnya bukan sakit yang sifatnya menular. Itu ya teman-teman, jadi seperti itu. Ini sebagai percontohan saja. Ikan-ikan yang itu ya, ikan-ikan yang medianya itu bagus, itu ikannya seperti ini. Jadi ini sekalipun banyak ikan, dia akan masuk. Nah itu ada satu. Nah mungkin ikan itu ada beberapa kemungkinan. Satu, itu kelihatan ya, ada satu ekor itu. Kemungkinan dia juga kurang fit ya, kondisi tubuhnya kurang sehat. Yang kedua, kemungkinan dia juga bisa mau, karena dia udah mulai menyendiri-nyendiri gini, mau menetas. Jadi dia ada telur di mulutnya, dia akan mencari tempat yang nyaman untuk menetas. Tapi kalau kondisinya tetap keruh, umumnya si ikan ini tidak akan mengeluarkan si telur-telur itu dari mulutnya teman-teman. Ini suatu contoh. Nah terus nah yang terus diikutin gini teman-teman. Jadi kalau sudah seperti itu, nantinya kalau sudah kaget-kagetan itu, terus nanti berikutnya lagi dia akan mengambang. Ini suatu contoh ya, suatu contoh ini kita akan lihat di sini. Nih kalau ini kan nggak kelihatan nih, ya ini nggak kelihatan. Nah kita lihat contoh nih, ini ikan-ikan yang kurang, kalau ini kurang sehat, itu umumnya tuh mengambang di atas ya, itu seperti itu. Nah, kurang sehatnya itu ada dua, yaitu karena sakit, terus yang kedua ya tadi karena si media ini teman-teman ya. Jadi umumnya kalau ikan-ikan ini ikan-ikan yang medianya baik itu tidak kelihatan. Ini kalau kita lihat nih, dia sebenarnya secara itu ya, secara massal itu dia ada di bawah permukaan, jadi kelihatan sebenarnya. Cuma ini karena keruh sekali, jadi dia tidak kelihatan. Terus yang ketiga, indikator bahwa media itu istilahnya sudah tidak nyaman ya mungkin oksigennya kurang atau yang lain-lain. Kalau melihat ini oksigennya itu cukup, berarti ini kemungkinan besar adalah karena endapannya tinggi, atau juga sudah dia teraduk dalam konsentrasi tinggi. Itu bisa diukur dengan si apa namanya, gelas kane, yaitu dengan mengukur itu nanti si kandungan plok-ploknya itu sudah di atas 25% atau tidak. Kita nyari yang simpel saja, sudah tidak usah ngukur aneh-aneh. Kalau kita nyari yang simpel ya teman-teman. Tapi nanti kalau mau tingkat lanjut boleh saja ya, kita mau mengukur seperti itu boleh saja, tapi untuk saat ini tidak. Yang ketiga ya, tadi yang ketiga yang belum disebut ya. Yang ketiga itu indikasi yang paling mudah teman-teman, konsumsi pelet atau makannya itu berkurang secara drastis ya. Secara drastis itu kurang. Yang tadinya misalkan dia itu 1,5 kilo, ini yang sebagai contoh ini teman-teman, 1,5 kilo. Mulai kemarin sore secara massal itu tidak sampai setengah kilo. Nah, itu yang indikasi. Jadi tiga itu ya parameter ini atau tiga keadaan si karakter nila ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita sudah paham tiga itu, segera ambil tindakan, karena kondisi ini kalau kita diamkan nanti terus ngambang ya, udah ngambang terus, saat ngambang itu tidak respon terhadap kita lagi, itu sudah telat. Jadi kalau kondisinya udah seperti itu sudah telat. Yang terjadi nanti akan mati secara serempak ya, itu kedengeran ya, kaget-kagetan seperti itu. Jadi itu akan mati massal teman-teman, sudah nggak bisa diapa-apain. Jadi pokoknya kalau masalah utama adalah akibat si kondisi ini ya, kondisi media kita, air ya, itu fatal. Dan saya sudah pengalaman sekali untuk gurame itu 3 kali tinggal memetik hasilnya itu 1 ekor tuh 1 kilo teman-teman. Kalau nggak 2 kali 3 kali itu langsung udah, itu tidak nunggu ini, tidak nunggu sampai sebulan, dah habis semua. Itu ada 3 kuintal lebih, itu langsung mati secara massal. Setelah setelah kita cek ya, itu tadi kondisinya si
media air kita ini sudah di bawah sana itu ada pengendapan, kira-kira pengendapannya tuh pengendapan ringan ya teman-teman. Jadi kayak apa ya, agar-agar tapi yang encer ya, seperti itu. Tapi dia akan membentuk permukaan di bawah sana. Nah ini kalau ikan-ikan yang udah besar teman-teman, cara mengetesnya sudah seperti ini aja, nggak usah apalagi kalau ini kan sistemnya diaduk. Nah kemungkinan besar tidak ada pengendapan. Kalau gurame tadi karena sistemnya itu tidak diaduk, maka tidak ada pengendapan. Pokoknya kalau sudah ngelihat ikan-ikan gini ya, mulai mengambang seperti ini kalau kita tinggal masuk teman-teman, kita jauhin, nanti serempak dia ngambang ya. Jadi 3 parameter ini atau 3 karakter ini yang teman-teman harus langsung ambil tindakan. Paling mudahnya kita harus sedot airnya, kita buang, apa kita buang semua boleh, terus nanti kita ambilkan dari kolam-kolam yang lain yang sudah ada blok-bloknya. Ini tindakan yang akan kita tempuh adalah dengan penyedotan. Nah, lalu bagaimana dengan ikan-ikan yang kecil atau buraya? Caranya begini teman-teman. Jadi kalau yang si buraya, tekniknya tidak nunggu ngambang ya. Jadi tekniknya yaitu dengan cara diserok. Ini kan yang nggak kena ini, nggak kena si aerator kan pojokan ya, pojokan-pojokan atau di tengah. Itu cara nyarinya, karena di tengah ini ada pipa, maka yang akan kita cari di pojokan aja teman-teman. Ya kita serok. Kalau nanti di sini pengendapannya udah banyak, wajib harus segera airnya dipindah dulu. Ya kita jadi nyeroknya gini ya teman, tengkurap ya, tengkurap gini teman-teman. Serok terus ke pinggir, setelah itu kita angkat. Kita angkat kalau masih bening. Nah, ini masih bening ya, tidak perlu teman-teman. Jadi ini tidak perlu kita ganti. Ya ini yang di pojok sini ada, tapi ini masih boleh dibilang ini masih aman. Kita menggunakan pompa yang untuk si ini ya, untuk kapasitasnya 11 meter kubik per berapa nih, per jam nih teman-teman. Jadi untuk 11 meter kubik itu per jam, artinya kalau ini kan hanya 8 meter kubik, berarti tidak sampai 1 jam langsung udah itu sudah kering. Nah ini penting teman-teman. Jadi untuk kecepatan atau flow rate dari si pompa ini wajib harus yang pompa ini ya, kapasitasnya tuh tinggi teman-teman. Ini untuk menghindari tidak terlalu lama si ikan ini apa namanya kekurangan air. Kalau nanti teman-teman gunakan yang si flow rate ya, si laju alir dari pompa ini kecil, yang akan terjadi terlalu lama nanti airnya itu selesainya. Jadi padahal nanti semakin di bawah itu semakin endapannya tinggi, konsentrat dari si pengotor itu tinggi. Nah ini akan bisa menyebabkan nantinya kekurangan oksigen, atau juga dia bisa keracunan. Keracunan dari si ini sendiri, si apa namanya air itu sendiri teman-teman. Nah, jadi kita oke, nih seperti ini. Kita ini karena ini tinggi, jadi kita juga harus hati-hati supaya nanti tidak terbanting. Ini karena ini pompa sangat tinggi ininya kemampuannya, jadi juga tenaganya besar, jadi harus diikat-ikat begini caranya. Kalau tidak akan terbanting. Ini pengalaman saya udah bolak-balik itu, lupa ngikat, yang terjadi nyemprot kemana-mana. Ini juga harus dikencangkan ya, harus dikencangkan supaya nggak lepas. Nah kalau sudah, tinggal kita melakukan untuk menghidupkan pompanya. Kita colok sini ya. Nah itu teman-teman. Nah kita akan tunggu kira-kira tidak sampai
1 jam ini air sudah berkurang ya. Yang mau bisnis nila bioblok tidak sulit teman-teman, ini tidak sulit ya, asal ya mudah-mudahan teman-teman kalau misalkan kurang referensi silahkan melihat video-video saya dari starting sampai saya bisa menguasai untuk si budidaya nila ini, dari mengelola indukan, buraya itu sampai kita sudah mau panen lagi. Sekarang kita akan melakukan sampling untuk penimbangan ya. Kalau kita lihat sih ini sudah besar teman-teman, supaya teman-teman juga tahu ini ya, ada gambarannya itu saya siapin meteran. Jadi meterannya untuk mengukur nanti panjangnya berapa supaya teman-teman juga bisa lihat. Ini ya, kita langsung ambil 5. Oke, kita dapat 5 teman-teman, 1170 berarti 1,17 kilo, panjangnya 20-an 425 teman-teman. Jadi 5 ekor itu 1 kilo 1,1, berarti kan ini sudah masuk ke pedaging, sudah bisa dijual. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.